Halo, bersama Tiander dan ini Oppo A3s atau CPH 1853. Kali ini saya akan membahas kasus hang logo. Di sini teman-teman bisa perhatikan posisi selotip untuk CPU-nya sudah dilepas ya, sudah terbuka, dan ini operan dari teman. Katanya dia sudah coba direct ISP. Nampaknya sudah MLC atau SLC nya katanya maksimum extended ya, jadi itu mungkin yang menyebabkan kasus hang logo. Jadi kalau hang logo otomatis nyalanya seperti ini aja ya, Oppo terus loading sampai baterainya lowbat. Oke, ini sudah berapa menit, sudah saya percepat ya, sengaja supaya tidak memakan durasi, dan pastinya kondisinya akan seperti itu terus, makanya langsung saja saya buka ya. Dan untuk produk MMC yang dipakai ini Samsung ya, KMKE6 ya. Setahu saya Samsung ini termasuk bandel ya untuk masalah urgent lifetime-nya. Nah, di sini saya mau coba direct sekali lagi ya. Nah, untuk titik ISP-nya teman-teman bisa lihat seperti yang ada di gambar. Ada clock, CMD, data 0, dan tentu saja ground ya. Sedangkan untuk suplai tegangan VCC dan VCC key-nya harus menggunakan bantuan USB dari PC boleh atau charger ya. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa ukur hambatannya, jangan sampai ada yang short ya. Ya, saya pikir ini aman. Dan seperti biasa, tool yang saya pakai yaitu UV eMMC Toolbox. Oke, saya hubungkan dulu ke soket ISP-nya ya. Jangan lupa bantu dengan cas. Ya. Lanjut klik identify eMMC, tapi jangan lupa untuk centang direct ISP. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan ya. Kelihatan jelas di sini nama device-nya ya, info device-nya bukan A3s ya, yang pasti bukan A3s. PB sekian-sekian ya, itu sudah menjadi ciri khasnya, jadi jangan bingung. Dan kita lanjut backup RAM 1 GB ya, tapi sebelumnya ini jangan lupa clocknya kita set ke 48 MHz supaya lebih cepat ya. Dan ini dia proses read dump atau backup dump sebesar 1 GB ya. Kalau mungkin yang sudah terbiasa jarang backup dump 1 GB ya, tapi cuma user path-nya saja seperti modem 1, modem 2, dan FSG.
Ya, dan ini dia sudah selesai saya backup. Ini dia hasil backup DAM 1 GB nya ya. Nah, di sini saya mau lanjut untuk backup user path. Sebenarnya sama saja ya, sudah include di dalam DAM 1 GB tadi. Tapi tidak apa-apa, ini sudah menjadi kebiasaan saya ya. Saya lanjut backup yang merah-merahnya ini untuk area security-nya. Ya, dan untuk proses backup security-nya sudah selesai juga ya. Ini di bagian user path-nya. Nah, sekarang lanjut cek smart health ya. Kita lihat apakah urgent atau tidak. Oh iya benar, bukan satu tapi dua malah ya. Untuk MLC dan SLC nya sudah maksimum ya. Nah, ini tentu saja yang menjadi penyebab HP ini hang logo bandel ya. Walaupun di program ulang hasilnya pasti akan tetap seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Ini sebenarnya agak susah ya. Karena apa? Ini produk di luar SK Hynix. Kita tahu kalau yang paling mudah untuk direpartisi itu yaitu produk Hynix ya. Tapi karena ini Samsung, biasanya yang bisa kita sembuhkan itu status urgent lifetime-nya. Yang status normal itu ya, yang hijau itu bisa disembuhkan. Cuma kalau untuk SLC dan MLC maksimum tidak bisa ya. Tapi bukan berarti tidak bisa dipakai lagi. Kita coba akali sebentar. Intinya saya backup dulu yang semua yang ada di tabel user tabel partisinya ini ya. Selain security-nya tadi sudah. Saya coba backup dulu. Jangan sampai kita coba utak-atik isinya malah mati total. Nah, kalau kita kembalikan ke usernya atau penggunanya, takutnya dia protes ya. Jadi kita cari aman saja, kita backup dulu isinya sampai sejauh mana, apakah bisa terbackup semua atau tidak. Nah, seperti ini merah-merah. Ini tentu saja gagal backup ya, tapi tidak apa-apa. Cukup sampai di situ saja ya. Saya coba langsung erase, kemudian factory erase ya. Nah, untuk proses awal saya coba erase dulu, kemudian nanti dilanjut dengan factory erase atau factory reset eMMC ya. Berikut lanjut factory erase. Ya, untuk proses factory erase sudah selesai. Sekarang coba identify eMMC sekali lagi. Nah, sekarang waktunya untuk write extension CSD punya Asus T00i ya. Kalau tidak salah itu Asus Zenfone 4 ya. Nah, ini kita tarik saja atau drag. Oke, selanjutnya klik write. Oke, proses write extension CSD-nya sudah selesai. Nah, di sini saya perlu ingatkan jangan langsung identify, tapi cabut soketnya terlebih dahulu beserta USB, kemudian pasang kembali soketnya ya.
karena kalau tidak nanti status urgentnya itu tidak hilang, biasanya seperti itu ya. Nah, itu berlaku untuk MMC Hynix ya. Kalau produk lain seperti Samsung, Toshiba dan lain-lain tidak ya. Ini dia sudah di red partisi. Kalau kita SmartHead tentu saja masih rapot merah ya. Nah, ini tidak masalah karena bukan produk Hynix. Seperti yang saya bilang, cuma berlaku di Hynix. Ini hanya untuk bisa menghilangkan urgentnya, misalnya sudah warna merah ya, rapotnya merah, tapi karena di sini status lifetime-nya masih normal, tidak masalah. Oke, kita sudah set partition config ke Qualcomm 0x38. Selanjutnya saya coba uraikan kembali DAM 1 GB ya. Ini dia, cukup di drag saja atau ditarik. User area, kemudian boot 1, lanjut boot 2. Itu saja, tidak perlu extension CSD nya ya. Dan kita klik write. Nah, mungkin ada yang bertanya, kalau misalnya MLC dan SLC nya seperti tadi masih maksimum rapot merah begitu, apakah ada masalah yang ditimbulkan? Tentu saja ada ya. Setelah kita berhasil nyalakan HP ini, syaratnya itu satu, atau pantangannya itu satu ya, tidak boleh diupdate pembaharuan perangkat lunak. Oke, ini dia hasilnya, sudah selesai write DAM. Selanjutnya saya cari dulu firmware A3S CPH 1853 ya, bukan CPH 1803. Di mana ya? Oh ya, ini dia. Kemudian buka folder Oppo dan masukkan firmware Oppo CPH 1853 untuk raw programnya ya. Saya set dulu ke factory image. Nah, ini kalau kita lihat tabel partisinya ada ya, sudah terisi. Lanjut ke factory image dan pilih Qualcomm. Nah, ini dia untuk kolom raw programnya, kita tarik saja atau drag. Oke, selanjutnya patch 0 ya, tinggal klik write ya. Sebelumnya saya uncheck dulu untuk user datanya, karena nanti saya lakukan itu di special task, kemudian pilih factory reset ya, itu sudah mewakili write user data. Oke, kita tunggu sampai selesai proses write firmware-nya.
Iya, proses write firmware sudah selesai. Sekarang lanjut identify eMMC sekali lagi. Pastikan log device infonya sudah keluar seperti ini ya. Nah, ini sudah pasti aman. Nah, sekarang lanjut ke special task, kemudian klik factory reset. Ini sebagai pengganti tadi ya, yang saya skip user data, karena teman-teman bisa lihat di sini proses write user data. Ya, proses factory reset sudah selesai. Saya coba identify eMMC sekali lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Sekarang tinggal kita coba nyalakan ya. Tentu saja saya lepas dulu kabel-kabel direct ISP nya ya. Nah, ini dia hasilnya sudah selesai saya lepas. Saya luruskan dulu pinggiran kalengnya ini supaya tidak nyangkut ya. Oke, langsung saja HP-nya saya coba cas apakah bisa nyala atau tidak. Dia muncul tanda petir. Apa bisa masuk pengisian? Aman. Ya, kalau sudah seperti ini saya coba nyalakan dulu. Biasanya ini pasti sukses ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Mantap, langsung masuk ke layar awal atau introduce ya. Nah, di sini saya skip saja. Ketik bintang pagar 813 pagar. Sip. Sekarang saya coba cek emailnya. Mantap, muncul ya teman-teman. Oke, saya pikir ini sudah pasti normal. Oke, langsung saja saya rapikan dulu. Iya, di sini saya mau jelaskan HP ini cuma punya 3 pilihan ya. Yang pertama ganti mesin, tentu saja saya tidak ada. Yang kedua ganti eMMC. Sayangnya kalau mau ganti eMMC itu harus sepaket dengan CPU-nya ya. Nah, di sini saya tidak punya opsi untuk mengganti CPU. Jadi saya maksimalkan cuma bisa direpartisi eMMC-nya saja. Jadi seperti itu ya. Pertama ganti mesin, kedua ganti eMMC sepaket dengan CPU, atau repartisi eMMC. Dan saya pilih opsi yang terakhir, cuma bisa repartisi eMMC. Oke, sekarang saya coba tutup kembali selotip bawaannya supaya kelihatan lebih rapi ya. Ini menggunakan selotip aluminium ya.
Ingat pantangannya sekali lagi, untuk eMMC yang status SLC atau MLC nya itu sudah maksimum, bisa dipakai dengan satu syarat, HP ini jangan pernah di-upgrade ke pembaharuan perangkat lunak. Kenapa? Jika kita coba upgrade pasti mati lagi. Selebihnya tidak ada masalah ya. Saya coba lihat tentang ponsel. Nah, ini dia spesifikasinya. Nama perangkat Oppo A3s model CPH1853, kemudian RAM 2GB dan memori perangkat 16GB. Oke, karena kasusnya sudah selesai, saya Tiander pamit undur diri dan kita bertemu lagi di lain kesempatan.